Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga ingin menjelaskan tentang konsep normalisasi data untuk pemetaan wilayah menggunakan aplikasi QGIS. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data untuk membentuk data yang lebih sederhana, fleksibel, dan mudah digunakan, serta tetap menjamin dari kualitas data tersebut. Ada beberapa tahapan dari normalisasi data tabuler yang nantinya akan kita gunakan untuk analisis pada aplikasi QGIS. Yang pertama adalah melakukan eliminasi baris dan kolom yang tidak dibutuhkan. Misalnya judul tabel, sumber tabel, nomor kolom, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, biasanya ketika kita memiliki data dalam bentuk tabel yang ada di dalam Excel, biasanya ada judul dari tabel tersebut atau sumber dari tabel tersebut. Nah, seharusnya judul tabel dan sumber atau nomor kolom yang ada di dalam data kita hilangkan atau kita eliminasi baris tersebut. Yang kedua adalah melakukan penyederhanaan judul kolom. Misalnya, di dalam kolom kita tertulis persentase desa uji, maka agar karakter hurufnya tidak terlalu banyak, maka kita ubah menjadi persen uji. Yang ketiga adalah melakukan pengecekan tipe data melalui format cell. Misalnya, apakah data yang kita miliki berbentuk numerik atau berbentuk kategorik? Harus kita sesuaikan format selnya. Yang keempat adalah melakukan pengkodean kolom identik sebagai primary key dengan mengacu ke tabel di dalam shapefile. Jadi, ketika kita ingin menggabungkan data tabuler dengan data shapefile yang ada di QGIS, maka kita harus memiliki kolom identik agar data tersebut bisa digabungkan. Nah, untuk kode identik tersebut harus unik dan mengikuti atribut yang ada di dalam shapefile. Misalnya, ketika di dalam shapefile kode identik tersebut berhuruf kapital, maka data tabuler kita juga harus berbentuk kapital untuk primary key-nya. Dan ejaan harus sama persis. Jika ada spasi, maka di data tabuler kita untuk primary key-nya juga harus ada spasi ataupun digabung seperti itu. Jadi kolom identik ini harus sama persis dengan yang ada di dalam tabel shapefile. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya kita memiliki data tabuler berupa data desa uji tahun 2015. Nah, kemudian kita juga memiliki data pada shapefile Jawa Timur misalnya. Nah, ini di dalam kolom di dalam tabel kita ini adalah judul tabelnya, ini adalah nomor, nama kabupaten atau kabupaten kota, jumlah desa uji dan persentase ini merupakan judul kolom dari tabel tersebut. Nah, agar data dari tabular, dari data Excel kita ini tergabungkan dengan data shapefile ini, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari kode uniknya. Nah, misalnya kita bisa memilih salah satu yang ada di dalam shapefile Jawa Timur ini. Kita bisa menggunakan ID, atau kita bisa menggunakan nama kabupaten. Nah, ketika kita ingin menggunakan nama kabupaten, maka nama kabupaten yang ada di shapefile ini harus nama kabupaten yang ada di Excel ini harus sama persis dengan nama shapefile yang ada di
Jawa Timur, di save file Jawa Timur ini. Huruf besar kecilnya, spasinya, dan sebagainya. Atau kita bisa menggunakan kode ini atau bisa menggunakan ID ini. Nah, misalnya saya menentukan bahwa kode uniknya adalah ID ini. Maka data di Excel ini saya tambahkan satu kolom lagi dengan menggunakan nama ID ini. Nah, nama ID yang ada di Excel, di data tabuler saya dengan yang ada di save file ini harus sama. Misalnya untuk Mojokerto dia ID-nya adalah 163, maka di sini harus saya tulis juga di kolom ID-nya bahwa Mojokerto itu memiliki ID 163. Seperti itu. Nah, ini judul dari tabel saya eliminasi dan juga untuk misalnya nama kabupaten atau kota saya sederhanakan, jumlah desa saya sederhanakan juga namanya, jumlah desa uji juga saya sederhanakan. Gitu. Nah, ini misalnya setelah saya eliminasi baris dan kolom yang tidak diperlukan, saya menentukan primary key-nya ya tadi ya menggunakan ID. Nah, setelah bersih, setelah saya normalisasi ini, kemudian data dari Excel ini saya ekspor ke dalam bentuk .csv, delimited. Ya. Karena apa? Karena data dari tabuler dari Excel ini bisa kita baca di dalam aplikasi QGIS dalam bentuk .csv. Nah, ini misalnya adalah contoh data tabuler, data dari Excel yang sudah kita normalisasi. Jumlah desa tadi ya, yang ini saya sederhanakan menjadi JML desa. Ini tahunnya 15 misalnya. Nama kabupaten saya sederhanakan menjadi kabupaten atau kota. Kemudian ini adalah persentase desa uji ya. Karena khawatir datanya banyak, maka ini saya tambahkan judul kolom menjadi persen desa uji tahun 15 seperti itu. Oke, setelah saya ekspor ke dalam bentuk .csv, maka data ini siap untuk digunakan. Nah, saya ingin menjelaskan terkait dengan hubungan tipe data di dalam QGIS, yaitu di dalam QGIS data bisa kita buka dalam bentuk .csv, .shp, atau .gpx. Nah, ketika kita mempunyai data tabuler yang ada di dalam Excel, nah biasanya data di dalam Excel ini dia bentuknya adalah .xls, maka data dalam format .xls ini kita ubah menjadi .csv agar nanti bisa dibaca oleh QGIS-nya. Nah, misalnya kalau kita memiliki data dari GPS manual atau GPS esensial, dia kita ubah menjadi .gpx agar nanti ketika kita masukkan ke dalam aplikasi QGIS, dia bisa terbaca di dalam aplikasi QGIS-nya. Nah, kemudian nanti setelah data sudah terformat dalam bentuk .csv untuk data tabulernya, kita masukkan ke dalam QGIS melalui add delimited text layer. Jadi fungsi add delimited text layer ini adalah memanggil data tabuler yang dalam bentuk .csv. Ketika kita memiliki data dalam bentuk JPX, maka menu yang kita gunakan dalam QGIS adalah add vector layer. Ya, jadi kita memanggil data dalam bentuk JPX ini melalui add vector layer. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita bisa mempraktekkan memanggil data dalam bentuk CSV ke dalam QGIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.